warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usma Putri Adelia Junaidi, NIM akhir 71. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu teori belajar dalam dunia pendidikan, yaitu teori humanisme. Dalam video ini, saya akan menjelaskan pengertian humanisme, prinsip-prinsipnya, serta contoh penerapannya dalam proses pembelajaran. Jadi, teori humanisme ini sebenarnya fokusnya itu ke manusia itu sendiri. Maksudnya, belajar itu bukan cuma soal nilai, ranking, atau hafalan yang banyak, tapi lebih ke bagaimana seorang siswa itu berkembang sebagai pribadinya sendiri. Nah, humanisme melihat siswa sebagai individu yang punya perasaan, punya kebutuhan, dan juga punya tujuan hidup masing-masing. Jadi, kalau menurut teori ini, proses belajar itu bakal berjalan lebih maksimal kalau siswa itu merasa aman, nyaman, dihargai, dan tidak ada tekanan yang berlebihan. Belajar itu harus membuat siswa itu merasa bahwa yang dipelajarinya itu bermakna dan juga berguna untuk kehidupannya. Humanisme itu percaya bahwa setiap siswa itu unik. Cara belajarnya beda, kecepatan menangkap materinya yang berbeda, dan juga minat belajarnya yang berbeda. Jadi, pembelajaran yang bagus itu harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa, bukan semuanya itu diperlakukan secara persis. Nah, di teori ini, guru itu bukan pusatnya lagi. Guru itu lebih kayak seperti fasilitator yang mendampingi, bukan yang mengontrol. Tujuannya supaya siswa itu bisa berkembang bukan cuma secara akademik, tapi juga secara emosional dan juga sosial. Jadi, mereka belajar itu bukan karena takut nilai jelek, tapi karena mereka itu benar-benar ingin berkembang. Humanisme juga sangat dekat dengan konsep aktualisasi diri. Jadi, seseorang itu belajar karena ingin menjadi versi dirinya yang lebih baik, bukan karena disuruh ataupun dipaksa. Lalu kita beralih ke ciri-cirinya. Ada beberapa hal yang paling kelihatan. Yang pertama, menghargai perbedaan setiap siswa, karena tiap orang itu punya cara belajarnya sendiri. Lalu yang kedua, pembelajaran itu harus menciptakan rasa aman secara emosional. Jadi siswa itu tidak boleh sampai merasa takut, tertekan, atau malu untuk bertanya. Lalu yang ketiga, guru itu perannya itu sebagai pendamping. Dia itu membantu siswa untuk menemukan makna dari apa yang sudah dipelajari, bukan cuma menyampaikan materi. Nah, yang terakhir, belajar itu harus meaningful, yang artinya siswa itu mengerti kenapa dia itu belajar hal itu, bukan untuk dibuat ujian saja. Nah, contoh yang ada di dalam kelas, guru itu memberikan ruang buat siswa menyampaikan isi pendapatnya, cerita pengalaman, atau sekedar bilang kalau mereka itu lagi kurang fokus. Nah, di sini suasana kelas itu lebih interaktif, bukan cuma guru itu ngomong dan siswa itu hanya diam. Nah, contoh yang lainnya, guru itu memberikan pilihan cara belajar. Ada siswa itu yang lebih nyaman nonton video, ada yang suka membaca, ada yang lebih suka langsung praktik seperti itu. Nah, humanisme ini menghargai semua hal itu. Guru juga memberikan motivasi, bukan tekanan. Misalnya, kalau siswa itu salah, guru itu tidak langsung marah, tapi bilang, "Gak apa-apa, nanti coba lagi ya." Nah, itu membuat siswa itu lebih percaya diri dan berani untuk mencoba lagi. Dan dari situ, humanisme itu membantu semua siswa itu berkembang sebagai manusia. Demikian penjelasan saya mengenai teori humanisme dalam pembelajaran. Intinya, teori ini tuh menekankan bahwa belajar itu harus memanusiakan manusia, membantu siswa tumbuh bukan hanya secara akademik, tetapi juga secara emosional dan juga sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun penjelasan. Semoga penjelasan dari video ini bermanfaat bagi sesama. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.